Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Pertama, NIM 2108645, jurusan Penjaga dosen Haripah Lawanis SPD MPD. Saya akan menjelaskan PPT Anatomi Fisiologi tentang struktur dan fungsi organ pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida uap air. Seperti yang gambar kita lihat di sini, yang pertama hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi penyaringan, penghangat, dan pengatur kelembapan. Yang kedua, saluran pernapasan. Faring atau TK. Merupakan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan yang terdapat dua katup yang disebut epilogis yang berfungsi sebagai mengatur jalan masuknya ke kerongkongan dan tenggorokan. B. Laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan dalam kurung trakea. Di dalamnya terdapat pita suara. C. Trakea atau batang tenggorokan berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, sedangkan lapisan dalam terdiri dari jaringan epitelium basilia. D. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dinding lebih halus. Bronchiolus adalah percabangan dari bronkos. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. F. Alveolus merupakan saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal selapis sel. Fungsi alveolus sebagai permukaan respirasi. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berjumlah lebih kurang 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernapas, berlapis 2 dan berisi cairan. Seperti inilah gambar paru-paru. Ini bronkus kanan, ini bronkus kiri. Terdapat 2 bagiannya. Dua, mekanisme ventilasi dan transport oksigen. Mekanisme ventilasi. Ventilasi adalah proses pertukaran udara antara desmofer dengan alveolus. Proses ini terdiri dari inspirasi masuknya udara ke paru-paru dan ekspirasi keluarnya udara dari paru-paru. Ventilasi terjadi karena adanya perubahan tekanan intrapulmonal pada saat inspirasi. Tekanan intrapulmonal lebih rendah dari tekanan atmosfer sehingga udara dari atmosfer akan lebih tinggi dari atmosfer sehingga udara akan tertiup ke dalam paru-paru. Seperti gambar yang kita lihat di bawah ini. B. Transport oksigen. Transportasi oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan mengangkut karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru-paru sekitar 97-98,5%. Oksigen ditransportasikan dengan cara berkaitan dengan HBO, 2-oksyhemoglobin. Sisanya larut dalam plasma sekitar 5-7% berkarbon dioksida, larut 70% dalam bentuk HO3, ion karbonat, seperti gambar di bawah ini. 3. Volume dan kapasitas vital paru. Volume terdiri dari beberapa macam sebagai berikut: volume tidal, volume cabang inspirasi,
volume cadang ekspirasi, volume residu, volume residu. Volume tidal merupakan volume udara hasil inspirasi atau ekspansi pada setiap kali bernapas normal. Volume cabang inspirasi merupakan volume udara yang dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidak dilakukan pada kekuatan normal sebanyak kira-kira 300 ml per liter. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal pada keadaan normal sebanyak sekitar 100 ml. Volume residu, volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat kira-kira sebanyak 150 ml. Rumusnya KL sama dengan FVT tambah FPCI, KRF sama dengan VCE tambah VR, KV sama dengan VCI tambah VT tambah VCE. Seperti gambar di bawah ini. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.